polusi dan penyusutan sumber daya. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh pencemaran baik dari alam seperti letusan gunung berapi maupun dari aktivitas manusia. Pencemaran dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup baik secara langsung maupun jangka panjang. Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sehingga semakin banyak sumber daya alam yang diambil. Perkembangan iptek juga mendorong industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang berujung pada polusi dan penyusutan sumber daya alam. Pencemaran terbagi menjadi beberapa jenis. Itu yang pertama, polusi udara. Polusi udara meningkat sejak revolusi industri dan berdampak besar pada lingkungan dan kesehatan, seperti penurunan hasil panen, hujan asam, pemanasan global, serta penyakit pernapasan. Solusinya adalah kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi emisi dan beralih ke energi bersih. Yang kedua, ada polusi air. Polusi air disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri yang mencemari sumber air dengan bahan kimia, logam berat, dan mikroorganisme. Dampaknya sangat merugikan makhluk hidup. Pengelolaan limbah dan pengawasan ketat harus dilakukan untuk menjaga kualitas air supaya tetap bersih. Yang ketiga, ada polusi tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat pembuangan limbah berbahaya seperti plastik dan logam berat yang mengurangi kesuburan tanah dan merusak ekosistem. Solusi utamanya adalah pengelolaan limbah yang baik, daur ulang, dan edukasi masyarakat. Yang keempat, ada penyusutan spesies dan habitat. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan penangkapan ikan ilegal menyebabkan punahnya banyak spesies. Perlindungan lingkungan dan penegak hukum diperlukan, disertai partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam. Yang kelima, ada penyusutan bahan bakar fosil. Ketergantungan pada bahan bakar fosil menyebabkan kelangkaan energi dan kerusakan lingkungan. Transisi ke energi terbaru adalah solusi yang berkelanjutan dan perlu didukung oleh semua pihak melalui regulasi, inovasi, dan edukasi. Yang keenam, ada penyusutan mineral. Eksploitasi mineral tanpa kontrol menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Solusinya adalah ekonomi sirkular, pengembangan teknologi daur ulang, dan regulasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Materi selanjutnya, etika pengendalian polusi. Selama berabad-abad, bisnis cenderung mengabaikan dampak lingkungan karena menganggap udara dan air sebagai barang gratis. Masalah lingkungan muncul dari polusi dan penyusutan sumber daya yang kemudian melahirkan berbagai pendekatan etika yang mengatasinya, yaitu yang pertama, etika ekologi, yang kedua, hak lingkungan dan pembatasan mutlak, yang ketiga, polusi dan suatu biaya eksternal yang merusak pasar, yang keempat, utilitarisme dan pengendalian parsial. Untuk materi selanjutnya, peraturan terkait polusi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ketentuannya meliputi yang pertama, pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Yang ketiga, penggunaan instrumen seperti AMDAL, UKL, UPL, dan perizinan lingkungan. Yang keempat, ada penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Baik, selanjutnya B. PP nomor 46 tahun 2017 tentang
instrumen ekonomi lingkungan hidup mengatur mekanisme ekonomi untuk mendukung perlindungan lingkungan, seperti insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha. Ditetapkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, beberapa ketentuannya, terutama terkait dana jaminan pemulihan lingkungan, serta dicabut oleh PP Nomor 22 Tahun 2021. Baik, materi selanjutnya ada studi kasus. Sengketa polusi udara lintas batas studi kasus antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kebakaran hutan di Indonesia sering menyebabkan polusi asap lintas batas yang merugikan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Untuk mengatasi hal ini, ASEAN membentuk ASEAN Agreement on Transbound Haze Pollution atau disingkat AATHP yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Baik, materi selanjutnya ada studi kasus AATHP. Mengatur kerjasama regional dalam mencegah dan mengkaji asap lintas batas. Secara hukum internasional, negara bertanggung jawab jika aktivitas di wilayahnya merugikan negara lain. Bentuk tanggung jawab meliputi permintaan maaf, restitusi, dan ganti rugi. Indonesia sejauh ini telah menjalankan tanggung jawab berupa permintaan maaf resmi dan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi. Baik, slide selanjutnya ada review jurnal. Nah, yang pertama ada Merpaun A.P tahun 2023 dengan judul Pengaruh Polusi Udara terhadap kesehatan paru-paru pada anak-anak di kawasan industri Kota Medan. Baik, yang kedua ada Putri, SET AL 2024 dengan judul Pengaruh Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan terhadap peningkatan polusi udara bagi negara sekitarnya. Nah, yang ketiga Ponirah P tahun 2021 pengaruh penggunaan plastik sekali pakai terhadap polusi di lingkungan SD 081-4 Air Hitam, Kabupaten Muaro Jambi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator.